berbicara ekonomi pasti dikenalin adalah bahwa bapak sejarah, bapak ekonomi itu adalah Adam Smith. Adam Smith. Padahal kan sebelum itu di rentetan zaman itu ada peradaban Islam yang sangat maju, tapi tidak disebutkan. Jadi ada pengkaburan sejarah. Sengaja dihapuskan ya. Sengaja dihapuskan. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam ini dia tidak hanya jago di bidang ekonomi sebenarnya Sebetulnya. Karena mereka adalah ulama yang pakar di bidang ilmu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam podcast Tazkiyah. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang mungkin belum pernah diangkat di media-media atau YouTube yang lainnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya generasi muda untuk memahami atau mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan tentu saja hari ini saya tidak akan membahas tema ini sendiri karena kita akan langsung kedatangan pakarnya langsung, yaitu Pak Cik Nurizal. Ya. Okay. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Pak Cik? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Di masa Covid ini kita masih dapat menjaga kesehatan kita, menjaga jarak ya, dan sebagainya ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan yang saya dengar Pak Cik malah sekarang di masa pandemi ini malah jauh lebih sibuk ya dibanding sebelum-sebelumnya. Mungkin boleh di-share dulu kesibukannya sekarang apa Pak Cik selain mengajar di Tazkiyah? Ya, selain mengajar di Tazkiyah, saya saat ini banyak memberikan seminar-seminar ya. Dan paling sering memang melalui media online, virtual ya, secara daring. Ya, karena memang saat ini kita di masa pandemik ya COVID-19 sehingga tidak memungkinkan kita untuk memberikan materi secara offline ya. Tapi ala kulli hal ya itu semuanya ada hikmahnya ya bagi kita semuanya ya, yang tadinya kita tidak tahu menggunakan media secara online, sekarang kita menjadi terbiasa. Jadi gitu terbiasa. Ya. Luar biasa gitu. Jadi kita ambil hikmahnya aja apa yang terjadi saat ini. Termasuk tayangan ini juga sekarang ada gara-gara ada pandemi saja. Kalau misalkan nggak ada pandemi, Pak Cik kayaknya nggak bakalan ada di podcast Tazkiyah. Betul. Pak Cik, ya? Masya Allah. Dan pandemi ini akan menjadi sejarah bagi kita ya di masa akan datang ya. Yang bisa diturunin ke anak cucu ya Pak Cik. Turunkan ke anak cucu dan kita ceritakan bagaimana pandemi itu menyerang ya hampir di seluruh dunia. Betul sekali ya, akan jadi milestone sendiri saja nanti dalam sejarah kehidupan kita. Dan tadi Pak Cik di awal saya sudah membocorkan bahwa sekarang ini kita akan mengajak nih seluruh generasi muda yang ada di rumah yang sedang menonton acara ini tadi untuk mengenal dan memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Tapi mungkin sebelum itu kita bahas dari yang mulai paling dasar dulu Pak Cik tentang sejarah ekonomi Islam itu seperti apa sih Pak Cik? Iya, sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Ini kita harus bedakan dengan sejarah pemikiran ilmu ekonomi. Okay. Jadi kalau sejarah pemikiran ilmu ekonomi ya, itu adalah ilmu yang mempelajari sejarah perkembangan teori dari ilmu ekonomi itu sendiri. Berarti kalau kita berbicara sejarah ilmu ekonomi Islam, kita berbicara asal-usul ekonomi Islam. Tapi kalau sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka kita berbicara pemikiran ekonomi dari individu, kelompok, atau mazhab ya, dari ekonomi itu sendiri tentang persoalan-persoalan ekonomi di masa lampau yang tercatat di masa sekarang, yang terdokumentasi di masa sekarang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya-karya yang bisa kita temukan saat ini. Misalnya ada kitab Al-Kharaj ya, yang sekarang kita bisa baca ya. Kita bisa beli bukunya di toko-toko buku Islam ya, yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf seorang pendiri dari mazhab Hanafiyah ya, murid dari Imam Abu Hanifah yang hidup di abad ke-7 Masehi.
Luar biasa. Jadi gitu arti dari sejarah pemikiran ekonomi Islam ya Mas Anwar. Masya Allah, luar biasa tadi. Ini berarti anak muda tadi ya. Ternyata memang tadi menarik ya ketika Pak Ci sudah menjelaskan. Ini juga semoga menjadi pemicu awal ya Pak Ci ya, untuk generasi muda ingin jauh lebih memahami pemikiran sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan kalau misalkan kita melihat fenomena yang ada sekarang ya Pak Ci ya, memang tadi ya sekarang itu sepertinya memang krisis ya ketika anak muda, generasi muda itu mengenal tokoh-tokoh atau misalkan pemikir-pemikir Islam ya. Sekarang itu kan anak muda ya idolanya kalau misalkan YouTube paling Atta Halilintar gitu ya, Mbak Imong ya Pak Ci ya. Yang paling sering Pak Ci tonton kan Mbak Imong Pak Ci ya. Iya, saya suka melihat Mbak Imong. Nah ini mungkin Pak Ci, jadi mungkin boleh dijelaskan juga ke anak muda bahwa tadi tidak masalah ya misalkan mengidolakan Mbak Imbong, kemudian mengidolakan King of YouTube-nya Asia gitu ya, Atta Halilintar tapi ada satu hal yang harus ditekankan mungkin, bahwa ada juga tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang bisa menjadi idola. Mungkin Pak Ci boleh menjelaskan kenapa anak-anak muda juga harus mengidolakan tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam ini Pak Ci? Ya, pertama kita ya wajib mengidolakan tokoh-tokoh Muslim gitu ya. Karena apa yang keluar dari pemikirannya bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya, ini yang harus kita pegang ya di mindset kita masing-masing ya. Dari mereka kita bisa mempelajari ya bagaimana mengembangkan ya ide dasar dari Al-Quran dan Sunnah menjadi suatu konsep atau teori ekonomi Islam. Nah, tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam ini dia tidak hanya jago di bidang ekonomi sebenarnya ya. Karena mereka adalah ulama yang pakar di bidang ilmu apa saja. Contoh kita ambil ya Ibnu Sina ya, yang dikenal di barat sebagai Avicenna ya. Orang barat itu sangat mengidolakan tuh Ibnu Sina ya, sehingga mereka menamakannya dengan Avicenna gitu ya. Karena terkenal dengan ilmu kedokterannya, dengan kitabnya yang berjudul Al-Qanun fit Tibb ya. Atau beliau juga dikenal sebagai seorang ahli filsafat dengan kitabnya misalnya Asy-Syifa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Healing ya. Ternyata dia juga membahas tentang konsep ekonomi ya, yaitu ilmu tadbir al-manzil. Kalau dalam bahasa Yunani disebut oikosnomos ya. Dan beliaulah sebagai jembatan dari pemikiran ekonomi Yunani dan sampai ke ekonomi barat. Jadi sangat luar biasa kalau kita bisa mengidolakan mereka. Saya dulu juga tidak suka sejarah gitu ya. Tapi karena ketika saya itu diperkenalkan satu tokoh waktu itu, Abu Yusuf ya. Diperkenalkan oleh dosen saya. Abu Yusuf itu adalah seorang yang ahli hadis. Oke, ahli hadis. Tapi juga ahli fikih. Masya Allah, ahli fikih ya. Juga. Dia juga ahli bahasa. Ya. Dan dia jabatan terakhirnya adalah Ketua Mahkamah Agung di Baghdad. Masya Allah. Lengkap sekali. Lengkap sekali gitu ya. Jadi saya lihat, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi idola gitu kan. Ya. Nah waktu Rizal muda ya zaman saya waktu kuliah di Tazkiyah. Saya sedikit bicara sejarah. Iya, saya langsung tertarik, termotivasi ingin mendalami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Maka saya langsung mempelajari ketika S2, saya mempelajari lebih dalam lagi tentang Abu Yusuf ya, tapi akhirnya saya lebih mengkaji kepada pemikirannya Ibnu Sina ya, dalam ide-ide atau pemikiran ekonominya Ibnu Sina. Jadi jangan khawatir ya, kalau kalian sudah mengenal tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam, kalian pasti akan suka dan akan lebih mau mencari siapa lagi nih tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam yang lainnya. Berarti harusnya mulai dari tayang ini sudah tidak zaman lagi kalau misalnya ditanya siapa tokoh ekonomi, Adam Smith, Karl Marx sudah tidak zaman lagi ya Pak Ci. Di zaman sekarang ini kalau berbicara tokoh pemikiran ekonomi ya secara umum. Ya jangan nyebut Adam Smith lagi ya. Zaman sebelum Adam Smith sudah ada tokoh-tokoh ekonomi Islam. Ya, lebih dulu pemikirannya ya, seperti Imam Abu Yusuf, Imam Abu Ubaid, ya, Yahya bin Umar dan sebagainya. Sayangnya ini belum sampai kepada kita. Karena itu penting kita pelajari. Dan tadi menarik ya,
Pak Ci tadi bicara kalau misalkan tadi ya sebelum Karl Marx sama Adam Smith bahkan lebih dulu ada Ibnu Sina, kemudian Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Tetapi yang menarik kenapa gitu Pak Ci sekarang itu seperti di dunia itu tadi yang lebih ditonjolkan itu yang tadi yang lebih dulu itu dilupakan gitu ya, dan sekarang yang lebih ditonjolkan itu yang tadi yang generasi setelahnya. Jadi Adam Smith dan Karl Marx itu kira-kira apa nih yang terjadi? Ya, yang terjadi karena bangsa Barat saat inilah yang menguasai pengetahuan. Ya. Sehingga tokoh-tokoh kita tenggelam ya di dunia pendidikan ya, di dalam pengetahuan pemikiran ekonomi ya. Dan sejarah juga mencatat ya tokoh-tokoh kita ini tidak disebutkan ya ketika dibahas di dalam sejarah pemikiran ekonomi dunia ya. Tidak seperti contohnya misalnya ya analisa Joseph Schumpeter ya dalam bukunya analisis teori pemikiran ekonomi ya. Beliau menyebutkan tesis adanya great gap ya, adanya kesenjangan teori ya, bahwa ekonomi itu muncul di masa Yunani dan kembali bangkit lagi di masa Thomas Aquinas. Di masa mazhab skolastik. Padahal kan sebelum itu di rentetan zaman itu ada peradaban Islam yang sangat maju, tapi tidak disebutkan. Jadi ada pengkaburan sejarah. Sengaja dihapuskan ya. Sengaja dihapuskan. Tidak hanya Schumpeter, sebenarnya banyak beberapa penulis ya, ada Mandela misalnya. Di dalam buku sejarah ekonominya tidak menyebutkan kontribusi pemikiran ekonomi Muslim, tapi menyebutkan kontribusi pemikiran peradaban yang lain, misalnya peradaban Romawi, peradaban Mesopotamia, Babilonia. Nah, pemikiran Islamnya tidak dibahas. Dan itu sampai di dalam kurikulum pendidikan kita. Ya. Kalau kita di SMP misalnya, atau di SMA ya, kita pernah merasakan. Berbicara ekonomi pasti dikenalin adalah bahwa bapak sejarah, bapak ekonomi itu adalah Adam Smith. Adam Smith, iya betul. Ketika kita di SMP, di SMA diperkenalkan. Ya. Sehingga di mindset anak-anak ya bapak ekonomi ya Adam Smith. Nah, ini kita perlu ubah sejarahnya. Bahwa bapak ekonomi ya itu ya bukan Adam Smith ya. Jauh sebelum Adam Smith sudah banyak ulama-ulama yang membahas tentang ekonomi. Memang perkembangan ekonomi modern itu bermula di masa Adam Smith. Tapi tentunya juga Adam Smith juga memperoleh hasil pemikirannya tadi. Pasti juga sebelumnya mungkin membaca literatur dari ulama Muslim ya, Pak Ci ya. Betul. Itu sudah banyak tesis-tesis yang menjelaskan tentang itu ya. Jadi mengambil dari pemikiran ulama-ulama Islam ya. Terutama ketika beliau melakukan perjalanan ilmiah ya di Paris. Perjalanan ilmiah di Paris, Pak Ci ya. Jadi melakukan perjalanan ilmiah di Paris, tapi yang ditemukan pas di Paris itu literatur dari ulama-ulama Islam ya, Pak Ci. Karena banyak kitab-kitab Islam itu di abad ke 9 sampai ke abad 15 itu diajarkan di universitas-universitas di barat. Nah, termasuk universitas yang maju adalah di Paris waktu itu ya. Termasuk salah satunya Sorbonne University. Sorbonne University. Dan kita catat bahwa Islam pernah berkuasa di Eropa. Betul. Ya, di Andalusia. Kemudian Turki Utsmani juga pernah menguasai beberapa wilayah di Eropa. Ya, terutama di Eropa Timur ya. Dan Barat ya, seperti Bulgaria, ya Hongaria itu merupakan itu sempat Islam sampai menguasai daerah kekuasaan Turki Utsmani. Masya Allah. Sehingga pastinya pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita sampai gitu kepada masyarakat yang berada di Barat. Insya Allah luar biasa. Tadi luar biasa menarik sekali nih Pak Ci penjelasannya. Tapi harapannya kita jangan terlalu banyak nih membahas Pak Ci. Biar nanti teman-teman penasaran dulu dan selanjutnya pastinya menunggu tayangan-tayangan kita selanjutnya tentang tadi ya pentingnya mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam. Tadi juga Pak Ci sudah menjelaskan ya bahwa banyak sekali ulama-ulama Islam yang sumbangsinya sangat besar terhadap
ilmu ekonomi ya Pak Ci ya, tapi tadi ya sengaja dikaburkan karena yang kita tahu ya bahwa sekarang dunia sedang dikuasai dunia barat, jadi cenderung yang dinaikkan adalah pemikir-pemikir mereka. Oke. Dan Pak Ci tadi sekali lagi nih kita jangan terlalu banyak nih Pak Ci membahas biar teman-teman penasaran. Tapi mungkin sebelum kita tutup sesi pertama kita nih Pak Ci untuk memancing teman-teman penasaran, pasti saya yakin nih setelah teman-teman menonton ini pasti wah menarik nih. Pengen nih saya mengkaji lebih dalam lagi. Mungkin dari Pak Ci ada wejangan atau motivasi untuk teman-teman yang mau mulai mempelajari tentang tadi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Silakan Pak Ci. Iya. Intinya ya, mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam ya, itu adalah mempelajari warisan ya, hazanah Islam ya. Karena apa yang mereka kembangkan ya, di bidang ekonomi dan keuangan Islam itu merujuk kepada sumber yang utama, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga nantinya apa yang kita pelajari dari sejarah pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokohnya nanti ya, mungkin nanti di podcast selanjutnya kita akan bahas tokoh per tokoh. Ya. Semakin menarik. Pemikirannya apa sih gitu ya? Misalnya kalau Imam Abu Yusuf, pemikirannya apa? Kitabnya apa? Kalau Abu Ubaid, bukunya apa? Judulnya, pemikirannya apa? Mazhabnya apa sih Abu Ubaid? Mazhab fikihnya dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari ya waktu demi waktu, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya, dan bisa menjadi panduan di masa sekarang. Ya. Jadi kenapa? Sejarah itu adalah sebagai ibroh. Ya, sebagai pelajaran bagi umat manusia di masa sekarang ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 111 ya, laqad kana fi qisasihim ibrotun ya liulil albab ya. Jadi sesungguhnya ya, di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Saya yakin anak-anak milenial itu adalah anak-anak yang berakal dan curiosity-nya ya, rasa penasarannya tinggi. Jadi ketika sudah belajar satu tokoh, dia akan mendalami tokoh-tokoh yang lain. Jadi tunggu ya. Oke, menarik. Jadi sekali lagi tunggu ya. Untuk episode selanjutnya kita akan berbicara lebih panjang lagi, dan tentu saja kita akan bersama Pak Ci Nurjal kita akan membahas tokoh per tokoh. Jadi ketika teman-teman sudah menonton podcast ini sudah tidak ada istilah lagi ketika ditanya siapa pemikir ekonomi yang sumbangsinya paling besar, jawabannya sudah tidak Adam Smith atau Karl Marx lagi ya Pak Ci ya, tapi ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rusdi, ada Abu Yusuf dan sebagainya. Dan itu sekali lagi teman-teman tunggu podcast kita selanjutnya. Jadi sengaja kita tidak berpanjang lebar di sini Pak Ci ya, biar teman-teman nanti mau mengkaji lebih dalam lagi, dan pada episode selanjutnya kita akan membahas tokoh per tokoh. Dan itu mungkin untuk episode kita sekarang ya Pak Ci ya. Insya Allah tadi sekali lagi kita akan membahas pemikiran ekonomi Islam dari tokoh per tokoh untuk episode-episode selanjutnya. Dan harapannya nanti teman-teman juga semakin penasaran dan semakin ingin jauh lebih menggali lagi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Karena tadi juga Pak Ci sudah menyebutkan bahwa manfaatnya sangat banyak sekali. Mungkin salah satunya mungkin juga perekonomian sekarang kita banyak ketidakjelasan gitu ya, semakin lama semakin amburadul, mungkin salah satunya itu karena kita salah mengambil rujukan sejarah ya Pak Ci ya. Salah ngambil rujukan. Ya. Jadi untuk generasi-generasi muda yang ada di luar sana, silahkan untuk terus mengikuti podcast mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam selanjutnya, karena pembahasan kita setiap episodenya akan semakin menarik. Untuk menjadi generasi muslim yang cerdas dan juga unggul dalam segi pemikiran, maka mempelajari sejarah adalah sebuah keniscayaan. Yusuf ayat 111. Dan insya Allah untuk episode selanjutnya kita akan mengadakan giveaway berupa kitab-kitab khusus, ya, Pak Ci ya? Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita tentang ide-ide dan pemikiran ekonomi Islam. Oke, tentunya saja tadi akan semakin menarik ya. Sekali lagi, tonton terus podcast sejarah pemikiran ekonomi Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.